Kelihatannya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Jangan tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Mohon maaf Pak Kiai, kelihatannya Pak Kiai sangat terganggu ya dengan masalah Wahyu. Ince Mut, walaupun Gusti Allah akan menolong kita semua, menunjukkan jalan yang terbaik, tapi aku cemas ya sama Wahyu. Aku khawatir sama dia. Jangan sampai dia itu kembali ke jalan yang dulu lagi. Belakangan ini, saya sering sekali ngobrol sama Wahyu Pak Kiai. Alhamdulillah, saya yakin Wahyu sudah berubah. Dan saya yakin semua pelajaran yang kita berikan kepadanya mampu disimpan baik-baik di dalam kepalanya. Jadi Pak Yai ndak usah khawatir lagi. Insya Allah Wahyu ndak akan apa-apa. Amin ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kalian ada di sini? Kamu jangan sok bingung ya, Abdullah. Mana Wahyu? Suruh dia keluar. Aku nggak akan pergi tanpa membawa anakku. Loh, Ros, Wahyu kan berangkat sama kalian. Yang gak ada di pesantren ini dia. Begini Lutul. Tadi setelah sholat maghrib, Wahyu kabur. Dan Rusmina menuduh kamu yang menyuruh dan menyembunyikan di sini. Astagfirullahalazim. Ibu jangan berburuk sangka sama Pak Kiai. Pak Kiai ndak mungkin melakukan hal itu. Heh, kamu jangan sok ngajarin saya ya. Saya ini udah ngerti. Dan saya yakin sekali kalau Abdullah ini yang menyembunyikan anak saya di pesantren ini. Ma, jaga bicara Mama. Kenapa? Papa takut Mama menyinggung perasaan teman Papa yang Kiai ini? Iya. Mama nggak peduli, Pak. Masya Allah, Ros. Aku tahu kamu khawatir pada Wahyu. Tapi kamu juga harus menghargai posisiku sebagai pemimpin pondok pesantren ini. Aku gak mau ada masalah berlarut-larut dalam pesantren ini. Aku akan membantu kamu mencari Wahyu kalau ada di dalam pesantren ini. Tapi harus memakai caraku. Cara apa? Cara semua yang kamu lakukan itu kan untuk pesantren dan kamu aja kan? Aku menolak Abdullah. Aku akan mencari sendiri di mana Wahyu berada. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tul, sekali lagi aku mohon ya Tul, maafkan Rusmina Tul. Ya udah, aku ngertiin. Nada, Mbak. Tahan. Ini rumah anak. Lia, syukur alhamdulillah Mbak Nana baik-baik aja kan? Tolong bilangin, suruh bukain pintu. Mbak, tolong bukain pintu depannya, Mbak. Aku gak kuat berdiri di sini. Cincit-cincit capek, Mbak. Oh, iya. Ya. Maaf ya Mas Rahim, Mas Fuad. Pasti aku berat ya? Enggak kok.
Udah tahu berat ngomong lagi. Langsing, padahal langsung. Mas Rohim, Mas Fuad, Iya, Mbak. terima kasih yo udah bantuin kita. Yo wes, kalau gitu kita mau ke kamar Mbak Nada dulu ya. Assalamualaikum. Baru kui pijat yo. Alhamdulillah Mas Ustaz. Lia udah turun. Jadi ndak rontok punggungku. Bener omongan kamu, itu dia Lia, Mama Lia namanya. Mama Lia. Mas Ustaz, Lia udah turun toh? Udah, Hen. Kok masih kayak gini? Punggungnya lebay. Hen. Aku bukannya lebay, bukannya menghayati, tapi punggungku kesleo, terkilir kaku. Kena bokongnya dia, Mak. Tinggal Ayo meja. Rohim. Aduh. apa? Aduh, saya rasa si Begundal Wahyu nggak mungkin ada di dalam, Hen. Mendingan kita cari tempat lagi, Hen. Ngapain? Urut. Aduh, Gak usah seneng ah. bibirmu gower kayak gini kok seneng gimana sih? Ayo. Ada paku ya? Kenapa teriak tuh? Susah. Man, Iya Mbak Meni. aku tuh udah bisa membohongi hatiku, Man. Aku itu masih teringat-ingat sama Mas Wahyu. Apa iki yo yang dinamakan cinta, jatuh cinta? Waduh Mbak, kalau yang namanya jatuh cinta tuh Arman nggak ngerti ya Mbak. Karena Arman itu belum pernah merasakan cintanya Arman tuh cuma sama Allah Mbak. Tapi kalau yang namanya suka, Arman tuh pernah merasakan Mbak. Sampai detik ini pun rasa suka Arman tuh masih ada Mbak. Nggak kemana-mana. Karo siapa ta? Sebenarnya aku tuh suka sama Mbak Melani Mbak. Mbak, memangnya jatuh cinta sama suka itu saudaranya? Kalau aku rasa sih begitu. Pokoknya kalau ndak adik kakak, dia itu pasti ada sendaknya sepupu. Soalnya aku juga ngerasain hal yang kayak begitu, Man. Ke Mas Wahyu, suka dan cinta. Man, kamu mau ndak tolongin aku lagi? Apa Mbak? Kamu bantuin doa supaya Mas Wahyu itu punya perasaan yang sama seperti aku. Soalnya aku yakin sekali kalau seandainya umpama jikalau Mas Wahyu itu punya perasaan yang sama seperti aku, dia itu pasti akan kembali lagi ke pesantren iki, Man. Karena dia pasti akan mau menemui aku. Oke Mbak. Ya Gusti Allah, kembalikanlah Mas Wahyu kepada kita-kita ya Allah. Terutama kembalikanlah Mas Wahyu kepada Mbak Meni ya Allah. Iya. Amin. Hanya kepadamulah aku meminta ya Allah. Dan hanya kepadamulah aku memohon ya Allah. NB ya Allah. Apa itu NB? Nambah bicara Mbak. Oh, NB. Ya Allah, sebenarnya Arman itu masih berharap ya Allah. Seandainya Mbak Melani itu mau datang lagi ke pesantren ini ya Allah. Amin. Seandainya saja dia itu jodohku ya Allah. Pertemukanlah aku dengan ia ya Allah. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tinggal nunggu hasilnya aja Mbak. Mudah-mudahan doa kita diproses. Amin. Amin. Yang cepat ya Allah prosesnya. Jangan lama-lama. Amin ya Allah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ada apa kalian kesini? Dari tadi tuh kita khawatir, Mbak. Pintu diketuk tapi ndak ada yang buka. Iya, Mbak. Apalagi Mas Fuad sama Mas Roy tuh bilang kalau di dalam rumah Mbak Nada tuh ada orang. Yuk kita khawatir toh kalau Mbak Nada diapa-apain. Mereka pasti salah lihat. Makasih ya udah mengkhawatirkan Mbak, tapi Mbak baik-baik aja kok, ndak ada apa-apa. Iya, Mbak. Alhamdulillah, yang penting Mbak ndak apa-apa. Oh ya, Mbak. Nih saya tuh kesini pengen ngambil itu apa pesanan batik buat pelanggan. Udah selesai kan? Sebagian besar sih sudah selesai nih. Ya wes kalau gitu Nisa ambil sekarang ya, disimpan di kamar kan? Udah Mbak aja yang ambilin ya. Mbak Nisa aja yang ambil, segitu banyaknya masa Mbak yang bawa? Aku bawa ya Mbak. Aduh, bros Nisa. Ya Allah, semoga Nisa nggak melihat Wahyu. Aduh, gawat nih kalau sampai gue ketahuan. Udah, sini Mbak aja. Ini Nis. Makasih Mbak. Ya. Nisa bawa ya Mbak. Iya, udah tuh. Ya udah Mbak, Nisa pamit dulu ya. Iya, aku antar ke depannya. Oh iya. Mbak, udah toh Mbak, jangan nangis wae. Man, biarpun ya Mas Wahyu itu udah nggak di sini lagi, tapi aku amat sangat berharap supaya dia itu mau kembali lagi ke pesantren ini. Jih, insya Allah Mbak Meni itu berdoa aja. Kalau Gusti Allah itu mau, tinggal semudah membalikan tangan Mbak. Tuh, walaupun Mas Wahyu itu ada di benua seberang, bisa balik lagi ke pesantren ini. Kok tumben ya? Ini ruangannya Pak Kiai itu masih nyala gitu lampunya. Sebentar ya, aku mau pamit dulu sama Pak Kiai. Oke? Sebetulnya saya juga berharap, Pak, kalau Wahyu memang kembali ke pesantren ini, Pak. Iya. Waktu Wahyu kabur tadi, mobil kami memang belum jauh dari daerah sini. Dan keyakinan kami, kemungkinan besar Wahyu akan kembali ke pesantren ini. Mbak. Jadi Mas Wahyu, Wahyu. Mbak, pelan-pelan. Nggak enak nanti kalau ketahuan sama Pak Kiai. Kita lagi berdua ya, nanti dia mikir macem-macem. Tadi aku itu dengar ada yang bilang katanya Wahyu itu sudah kembali lagi ke pesantren ini, Mam. Hah? Tuh kan, aku bilang juga apa? Dia itu tidak akan bisa jauh-jauh dari aku. Insting aku, feeling aku itu selalu kuat, Man. Dan aku yakin sekali dia itu memang jodoh yang diberikan oleh Gusti Allah untuk aku. Tuh, Man. Bener loh, Iki. Insting aku tuh bilang katanya Mas Wahyu ada di sini, ada di sebelah sana. Mas Wahyu di mana, Mbak? Tak cari dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau mau cari Mas Wahyu aku ikut, Mbak. Mbak. Mas Wahyu? Terus terang, aku takut kalau Rosmina mencari Wahyu di rumah kamu. Gak apa-apa, Em. Biarkan Rosmina melakukan seperti itu. Karena aku yakin Nada nggak menyembunyikan Wahyu. Aku percaya tuh, kalau Nada tidak mungkin melakukan itu. Tapi Rosmina sekarang ini kan sedang emosi dan tidak bisa berpikir dengan jernih. Nanti ke rumah kamu ketemu Nada dan mengabur dengan Nada, itu yang aku nggak mau tuh.
Jadi sekarang lebih baik kita menyusul Rosmina ke rumah kamu, Tul. Begitu kan Pak Ustadz? Apa yang disampaikan Pak Ibrahim itu benar, Pak Yai. Jika memang Bu Rosminda datang menemui Nada, alangkah baiknya Pak Kiai dan Pak Ibrahim itu ada di sana. Paling enggak, Pak Yai dan Pak Ibrahim itu bisa menjadi penengah dalam pembicaraan mereka. Mangga Tul. Yowis. Suster tenang aja. Aku tuh pintar mijit. Pokoknya sekali punggungnya tak sentuh, tak pijit. Pasti cesplak sembuh Mas Ustaz. Ya. Mas Ustaz ngomong. Ngomong apa nih, susah nih mau ngomong. Aduh. Aduh, Aku bilang juga apa? Atau wis jatuh. Piye motor ora? Iya, Hem, aku mau dipijit. Muka aku kok kayaknya juga sakit ini, Hem. Tenang aja, tak urut sekalian. Ya, tak urut mukanya. Gantengnya nanti kayak si Begundal Wahyu. Aduh, ya di sini durut ngumpul di sini malah kayak sapi. Goblok. Pokoknya ganteng nanti kayak si Begunda. Mukanya ganteng, badannya tegap. Emang ini nggak tegap apa badanku? Tuh tegap tuh. Lihat tuh. Coba bangun. Begini kan si Begundal Wahyu. Tuh kan? Piye. Udah tak? Piye mau dipijit ora? Oh, kita cari tempat ya, Him ya. Buat ngurut. Ya. Ya, bilangin. Piye Mbak? Kita kemana Mbak? Instingku mengatakan di sebelah sini. Mas Wahyu. Gak ada Mas Wahyu. Mas Wahyu. Mas Wahyu. Di mana toh dia itu? Dari tadi itu kita bolak-balik kok setrikaan wae. Ya itu namanya mencari, Man. Bolak-balik. Kalau diam di tempat itu namanya dia mencari. Piye toh kamu ini? Mbak Meni, tak kasih tau ya Mbak. Kalau kita itu nyari Mas Wahyu jam segini, ya ndak bakal ketemu. Lawang gelap kok. Udah, gini aja. Pencariannya kita pending. Kita tunda sampai besok pagi. Gimana? Oke, kalau begitu besok kita lanjutkan kembali. Tapi kamu, Man, harus menajamkan mata dan juga telinga kamu. Harus diperhatikan dan didengarkan. Siapa tahu dia itu ada di sekitar kita. Mengerti ora? Orang ngerti? Mbak, ngerti Mbak? Ya, nanti kalau kurang tajam tak asal lagi. Wah, kamu itu bercanda. Aku serius ini. Lah aku ya juga serius ya Mbak. Ya wes, kalau begitu besok aku kembali lagi ke sini dan kita cari bersama-sama lagi. Oke? Oke. Aku yakin dimanapun dia bersembunyi, aku pasti bisa menemukannya. Oh pasti Mbak, tenang Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Pokoknya Mbak Meni lagi kena virus cinta ini. Wis lah, tak masuk kamar lah. Wahyu, aku mohon sama kamu, Wahyu. Kamu harus pergi dari kamar aku. Aku nggak mau ada orang lain yang melihat kamu. Aku nggak mau ada orang lain berprasangka buruk tentang kita. Wahyu, sebentar lagi aku mau pergi. Aku mohon ya. Begitu aku balik ke sini, kamu harus nggak ada di sini. Wahyu, kamu dengar aku kan? Ada. Astagfirullahaladzim, Rosmina. Sembunyikan anak saya Wahyu. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa.
sembunyikan anak saya Wahyu? Kenapa kamu diam? Mana Wahyu? Kamu sengaja kan menyembunyikan Wahyu di kamar kamu? Iya kan? Astagfirullahaladzim, Bu. Saya tidak pernah punya pikiran seperti itu. Halah, kamu jangan so baik di depan saya. Saya tahu perempuan macam apa kamu. Ibu kan ibunya Wahyu, yang telah melahirkan Wahyu dan membesarkan Wahyu. Kalau ibu pengen Wahyu pergi dari tempat ini, saya tuh nggak punya hak apa-apa untuk melarang dia. Percuma aja ya kamu panjang lebar cerita di depan saya. Saya nggak akan terpengaruh sedikit pun dengan omongan kamu. Sekarang kamu kasih tahu Wahyu ada di mana. Oke, kalau kamu diam aja begini, saya yang akan geledah kamar kamu. Saya mau. Diam kamu, jangan cegah saya. Wahyu! 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 Keluar kamu! Wahyu! 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 Alhamdulillah, Wahyu sudah keluar dari kamar ini. Untung gue sempet keluar dari jendela. Kalau kagak, kepergok mama gue. Dasar kamu perempuan licik ya. Kamu tahu saya akan mencari Wahyu di sini, makanya kamu sembunyikan Wahyu di tempat lain kan? Iya kan? Astagfirullahaladzim, Ibu. Itu sama sekali tidak benar. Saya tidak pernah menyuruh Wahyu untuk melakukan apapun. Bohong kamu. Kamu pasti tahu kamu lihat Wahyu kan? Iya kan? Saya... Tapi gue pengen lu janji sama gue. Jangan perlu kasih tahu ke siapapun keberadaan lu. Kalau sampai lu kasih tahu, gue bakal ninggalin pesantren ini dan keluarga gue. Sampai seorang pun gak ada tahu keberadaan lu. Termasuk lu dan keluarga gue. Oke? Saya apa? Ayo jawab. Jangan kamu mendadak bisu ya di depan saya. Iya, saya pernah lihat ada Wahyu, tapi sekarang saya tidak tahu Wahyu di mana. Kenapa kamu baru jawab sekarang? Tadi kamu jawabnya. Luan kamu. Gue gak bisa tinggal diam. Gue harus nolongin si Nada. Gawat, ada Pak Kesa bokap gue lagi. Aduh, tempat mana ya? Ada apa dulu? Enggak apa-apa. Aku cuma salah lihat ya. Monggo, Hip. Matur nuwun. Iya. Di mana kamu lihat Wahyu? Saya. Jawaban kamu tuh dari tadi saya melulu. Jawab pertanyaan saya dengan jelas. Cukup! Mama tidak berhak bicara sekasar itu sama Nada. Pak, perempuan gak tahu diri ini tadi sempat lihat Wahyu. Dan dia sengaja menyembunyikan Wahyu dari Mama. Astagfirullahaladzim. Saya tidak nemuin apapun. Ibu udah salah paham, Bu. Salah paham gimana? Jelas-jelas kamu bohongin saya. Ma, Mama berani bicara kasar lagi sama Nada. Papa tidak tinggal diam. Papa sudah cukup sabar menghadapi tingkah laku Mama selama ini. Oh, jadi Papa membela perempuan ini ya? Daripada membela istrinya sendiri, iya? Masya Allah, Ros, Him.
Udah nggak usah ribut-ribut di sini. Lebih baik persoalan ini kita bicarakan baik-baik saja, Bu. Jangan melibatkan emosi. Kamu nggak usah ikut campur ya. Kamu tuh nggak ngerti apa-apa. Astagfirullahaladzim. Mahmud ini ustadz yang mengajar di pesantren ini. Mama sopan sedikit kenapa sih? Ros, kalau memang Wahyu kembali ke sini, dia nggak akan jauh-jauh dari sini. Pasti bisa kita ketemukan. Sudahlah, Mama istirahat saja dulu sini. Biar Papa yang mencari Wahyu. Jadi Papa nyuruh Mama menginap di sini, iya? Enggak, Pak. Mama gak mau nginap dengan perempuan itu. Lebih baik Mama cari penginapan di sekitar sini. Mama jangan nekat. Tidak aman buat Mama sendirian keluar. Sudahlah, Mama istirahatnya di sini. Istighfar, yo sabar ya. Kalau sampai orang tua gue sama Pak Kiai tahu gue ada di sini, pasti semuanya bakal kacau balau nih. Pokoknya gue harus cari tempat persembunyian gue untuk sementara. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Aduh, pinggang gue. Mas Ustaz tak urut ya. Tapi ngurutnya nggak usah buru-buru ya, Hen. Wah, tenang Mas Ustaz. Masalah pijit memijit, kakek moyangku sampai bapakku tak urut, sembuh. Iya. Tenang Mas Ustaz. Iya. Ngapa tuh teriak-teriak Mas Ustaz? Nanti dikira diapain kalau misalkan Pak polisi lewat. Aku ditangkap gara-gara dikira aniaya, piye? Mana ada sih polisi masuk pesantren kalau nggak ada kasus. Wah, goblok. Oh, Mas Ustaz, gimana kalau langsung pijet pamungkas? Tapi duduk. Iya. Duduk. Pelan-pelan. Terpatah. Wah, aku angkat tangan kok dapat aku ora iso. Kok kamu malah doain kok goblok. Astagfirullahaladzim. Anjing. Pelan-pelan. Ya udah pelan-pelan, bibir. Kok sering takut ya? Pokok aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3, siap. Iya. J. Ini udah dari tadi siap, ngomong melulu kamu. Hitung ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bukannya senang? Aduh, aku seneng gimana sih? Berpinggang. Ini leherku jadi begini nih, nggak bisa gini. Aduh. Mas Ustaz, ada 2 hal. Apa gue? Yang pertama, aku minta maaf. Yang kedua, Mas Ustaz tuh harusnya bersyukur. Pinggang sama leher nggak patah, paling cuman keplitek, geser dikit. Goblok. Gimana bibir?
monggo kalau kamu mau pergi. Bila melihat matamu, Ngapain tuh cewek diam di situ, ha? ku yakin ada cinta. Beli amat gue sama tuh cewek kampung. Hati. Tadi aja kali. Mau dong. Sob, udah sob. Gak usah ngomongin cewek kampung kayak gitu. Penguasa. Nih, gue kasih nih. Gue nggak biasa kalau gratisan. Biar dapet duit terus kayak gini nih. Don. Biar ku tak jatuh pada sumur dosa yang terkutuk dan menyesatkan cintaku. Andaikan ku bisa lebih adil pada cinta kau dan dia, aku bukan nabi yang bisa sempurna. Ku tak luput dari dosa, biarlah ku hidup seperti ini. Takdir cinta harus begini, ada kau dan dia, bukan ku yang mau. Oh Tuhan, tuntunlah hatiku. Penguasa alam, tolonglah pegangi aku, biar ku tak jatuh. Kamu tuh gak usah so baik ya di depan saya. Di mata saya kamu itu seorang wanita munafik yang mau memanfaatkan anak saya. Perempuan seperti kamu itu gak pantas mendapatkan anak saya. Mas, Takdir cinta harus apaan sih? begini, ada kau dan dia, bukan ku yang mau. Oh Tuhan, tuntunlah hatiku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Miss. Syah, kenapa sih kok kamu masih sedih? Aku masih mikirin Mas Wahyu nggak ada di sini, Miss. Yo, Syah, kan dari tadi kita udah bahas masalahnya di Sangalbat. Justru masalah itu nggak bisa hilang dari pikiranku, Nis. Kesempatanku jadi calon istrinya Mas Najib itu hilang, jadi menipis. Karena Mas Najib sekarang di sini udah nggak ada saingan lagi. Mas Wahyu udah nggak ada. Pasti Mas Najib bakalan jadian karo Mbak Nada. Nasibku tuh piye? Jujur, sekarang aja aku jauh dari Mas Najib aja rasanya rindu setengah mati. Aku nggak sanggup rasanya kalau nanti misalkan Mas Najib benar-benar jauhin aku. Aku belum siap. Aku pasti hancur, berkeping-keping. Aku bisa sakit hati. Syah, yang namanya Gusti Allah nih, kalau sudah menetapkan jodoh, dia nggak akan pindah ke lain hati. Kalau misalkan nih Mas Najib pergi jauh bermil-mil, ya Mas Najib pasti kembali sama kamu. Kamu kalau berpikiran kayak gitu, kamu bakalan lebih tenang. Namanya jodoh ndak kemana, Syah. Masa toh? Iya, Syah. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kamu harus tawakal sama masalah ini. Kamu jangan sedih lagi, yo. Aku takut kalau Mas Najib itu nanti miliknya Mbak Nada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Kelihatannya sedang ada masalah. Biasa Pak Ustadz, nih Aisyah mikirin Mas Najibnya. Iya Pak Ustadz, saya nggak tenang kalau Mas Najib ada di sini. Gini. Perkara soal ketidaktenangan hati. Satu ketika ada seorang laki-laki datang bertemu dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
Ibnu Mas'ud ini adalah salah seorang sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Orang ini mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, beberapa hari ini hatiku gelisah, tidak tenang, pikiranku resah, makan susah, tidur pun tak nyenyak. Lalu apa jawaban Ibnu Mas'ud kepada laki-laki tersebut? Kalau itu adalah yang menjadi penyakit hatimu, maka bawalah dia kepada 3 tempat. Yang pertama, ke tempat orang yang membaca Al-Quran. Engkau ikut membacanya, atau engkau ikut mendengarkan orang itu membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, engkau datang ke sebuah majelis, tempat di mana di dalamnya ada nasihat tentang ketentraman jiwa. Engkau dengarkan nasihat itu. Dan yang ketiga, engkau cari tempat yang sepi, lalu engkau ibadah kepada Allah. Engkau curhat kepada Allah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 3 nasihat yang diberikan kepada Ibnu Mas'ud untuk seorang laki-laki yang hatinya resah. Bukankah orang yang sedang jatuh cinta itu selalu ingin berdua-duaan? Nyari tempat yang sepi. Di kuburan pun jadi. Yang penting berdua-duaan. Lantas kenapa? Kalau kita merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga nggak mau berdua-duaan dengan Allah saat yang lain tidur, ngorok, ngiler, kita bangun tengah malam, munajat kepada Allah agar hati dan jiwa kita tenang. Nah, mudah-mudahan Aisyah, kamu hatinya nggak resah lagi. Sudah, kalau hatinya sudah tenang, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tenang. Tadi dengerin dong apa kata Pak Ustadz. Aku sedih, Mas Najib. Udah ya, Bu Aisyah. Cuk. Jatuh ya Mas Ustadz? Mas Ustadz jatuh? Jatuh nayak lagi, kamu gimana sih? Pasti sakit ya? Masih ditanya, udah tahu sakit nanya. Habis mukanya seneng gitu, aku ragu jadinya. Senyum batokmu itu. Ayo senyum. Seneng tak? Mbok tolong dibangunin apa gimana gitu, malah ngajak ngobrol aja kamu tuh. Jin nih baru mau dibantu Mas Ustadz. Mas Ustadz, kita cari yang lebih profesional ya. Apa gue? Pijet, biar cepet sembuh. Pijet. Kamu kok nggak dari tadi sih ngomongnya, Hen? Lali Mas Ustadz, datang bluk. Mas Ustadz jatuh, mak bluk. Baru inget aku. Piye? Tak panggil ya? Udah sana. Tapi jangan pakai lama ya, Em ya. Mas Ustadz pakai saus, sambal, kecap, apa cuka? Kamu kira aku bakso kok gimana sih? Pijit, pijit. P-I-D-I-T. Urut. Urut? Setahu aku bakso urut nggak ada. Blok! Ada bakso urat. Urut bakso. Urut bukan bakso urat. Urut, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seneng amat sih kalau punya teman sakit lagi. Mas Ustadz. Balik. Rohim. Jadi orang kok goblok amat sih, Rohim. Tadi di kamar Mbak Nada, saya ngelihat Wahyu si Begundal itu. Sekarang, si Wahyu Begundal di depan asrama. Kok kayaknya nggak ada yang beres nih dengan mata saya ya? Goblok saya ini.
Tahu gitu tadi suruhan si Rohim ke dokter mata. Suruh ngobatin penglihatanku ini agak kurang apa ya? Nggak lucu kalau saya pakai kacamata. Paling pantas kacamata kuda kali. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Ya Allah, semoga semua masalah dengan ibunya Wahyu bisa cepat diselesaikan. Itu kan punya Wahyu. Wahyu, kamu di mana? Lumayan juga nih tempat buat gue tidur. Mudah-mudahan aja gak ada yang nemuin gue. Astagfirullah. Gue belum sholat Isya lagi. Tapi gimana gue wudhu? Di sini aja nggak ada air. Oh iya, pakai pernah ngajarin ke gue tentang wudhu tayamum. Wudhu dengan menggunakan debu. Oke, lo tenang aja. Gue juga sadar, sebenarnya gue nggak berhak ada di tempat ini. Apalagi di tempat lo. Gue bakal pergi setelah gue nyelesain omongan gue sama lo. Oke? Ya Allah ya Rabb, lindungilah Wahyu dimanapun dia berada. Jauhkanlah dia dari segala mara bahaya ya Allah. Tunjukkanlah dia jalanmu, jalan yang engkau ridhoi. Hanya kepadamu lah hamba memohon dan meminta ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kabulkanlah doa hamba-Mu ya Allah.
bela-belain Nada terus-terusan ya. Tapi ingat Pak, Mama tidak akan Oh, yuk mari. Jelas aja Papa membiarkan dia. Oh, itu dulu. Oke. Ya, tentu aja Papa membiarkannya. Karena emang maunya Papa sama Abdullah itu kan? Turun emosi. Keep roll and... Kenapa kamu baru jawab sekarang? Kan dari tadi kamu jawabnya. Itu aku keluar nggak usah? Enggak. Nanti di... Aduh, nyangkut. Bentar. Wahyu, aku mohon sama kamu, Wahyu. Kamu harus pergi dari sini. Aku nggak mau ada... Tutup lagi, sayang. Oh iya. Lupa. Nada. Assalamualaikum kali. Waalaikumsalam. Nah, karena itu Assalamualaikum. Parete cemon. Jangan bicara Mama. Papa apaan sih? Papa takut Mama tersinggung dengan cara kamu apa? Semua yang kamu lakukan itu kan caranya untuk Wahyu gawat. Di depan ada Rohim, ada Fuad, ada Nisa, ada Aisyah dan Lia. Kamu harus sembunyi. Kalau gue sembunyi terus, kapan gue bisa sejepau? Lanjut. Dok, kok masih lama sih? Sorry. Ya wis, bawa pergi ya. Ayo, Pak. Salah. Nggak usah ya, udah langsung berdua ya, out ya. Sorry. Kamu masih di dalam kan? Hah? Kamu di dalam? Aku ngelihat sekelebatnya si Wahyu Begundal itu di dalam kamarnya Mbak Wahyu. Dalam kamarnya Mbak Wahyu. Dalam kamarnya Mbak Nada. Tawa lu. Nada. Di depan ada Fuad sama Rohim. Gue gak mau sampai mereka ngelihat gue kalau Zazi Power. Take 2. Sekali lagi cepatan kali ya. Dok, Bapak pengen ke pesantren sama Ama. Alati cepat sih pupalang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Udah lama ya? Maafin Bapak. Ya ketawa sih. Lo ketawa deh, Mas. Oh. Ini mesti dibetulin ini. Keras. Aduh, maaf. curhat. Dia maha besar, Dia maha sempurna. Tak ada satupun yang luput dari penjagaannya. Tak ada satupun yang luput dari pandangannya. Tak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Tak ada satupun yang luput